Gua kalau misalkan Betul. menang gua kalau gua nyalek, menang. Nggak usah ngomongin nggak usah ngomongin thought eksperimen jadi presiden. Bawa gua kemana menang gua jamin. Tapi buat apa sih? Ngapain? Bukankah itu yang pengen kita ubah? Lu maju dari Jakarta lu menang ya? Agak berat itu. Ada 3 orang yang di WhatsApp oleh Peter ketika demo itu dan 3-3 lagi duduk. Sekarang gini, Lagi gua duduk. kasih tahu. Lu bertanya-tanya kan, kok bisa cuma kita bertiga? Cuma kita berdiri nih di WhatsApp nanya lagi anjing. Itu Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena ada satu orang yang memang kenal kita bertiga. Ternyata Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia. Selamat datang kembali ke Benar-Benar Podcast bersama saya Ando Vida Lopez. Saya Jovelda Lopez. Via dari KPK. Dan tamu kita hari ini, the man needs no introduction but I will introduce dalam bahasa Indonesia. Orang ini bisa dibilang seorang, Sebuah fenomena. seseorang fenomena, visioner, trendsetter, Wow. trailblazer, Legend nggak? legend. Orang ini 2 tahun yang lalu dia bikin stand up comedy spesial yang susah disebut semua orang. Komodo Imunoe di Istora. Tapi orang ini tidak cukup. Dia tidak merasa cukup dengan kesuksesan dia. And he always breaks. He breaks it again. Kajus tambahin ya. Itu the most audience. The stand up with the highest audience di Indonesia. 7.000 orang datang nonton. Betul. Termasuk Kajo. Dan Tapi Anovi. kadang-kadang lampunya ke oke, Kajo. iya. Kita bahas nanti. Ya. Tapi 7.000 orang nggak cukup untuk kesuksesan dia, Kak Jo. Kenapa? He's gonna break another record. Apa? Ya, 30 Agustus, pertama kali dalam sejarah Indonesia di Indonesia Arena. Ya. Yang biasa dipakai untuk FIBA Basketball World Cup. Dan akhirnya diisi 16.000 orang, katanya bisa. Katanya, gue nggak tahu 14.000, 12.000, gue nggak tahu. Nanti kita konfirmasi. Iya. Mensrea 30 Agustus 2025. Tepuk tangan dulu semuanya. Dan walaupun saya belum beli tiketnya, saya tidak minta tiket gratis. Kajo juga nggak mungkin. Nggak mau tiket gratis. Nggak mungkin. You gotta pay for this man. Begitu pay for this man, Ya. the man, the myth, the legend, Panji Pragiwaksono. lu bilang lu mau memperkenalkan gua pakai bahasa Indonesia. Iya. Itu aja udah salah-salah mulu. Oh. Lu bilang gua tadi sebelum syuting, gua akan memperkenalkan dengan gegap gempita dan segala macam. Ternyata biasa-biasa aja. Gua pikir gua mau dibilang apa gitu loh. The man, the myth, the legend. Iya, iya boleh lah. boleh. Ya udah, Tapi situ masalahnya aja, terakhir situ kali aja. gue di kontennya dia kenalin persis gitu juga. Gue pikir bakal beda. Gue pikir bakal beda. The man, the myth, the legend. Mensrea 30 Agustus. Tuh, Indonesia Arena bisa berapa orang? Total, bisa berapa Gue orang? nggak tahu, tapi kalau di gua 10.000 orang. Itu 10.000. pun adalah acara komedi terbesar dalam sejarahnya Asia Tenggara. Wow. Wow. Betul. Catat. Dan 30 Agustus. betul, dan teman-teman gue belum pada beli tiket. Oke. Kita Itu beli, masalah. kita beli last minute ketika harganya lebih mahal. Kemana beli tiketnya? Coba Ya belinya itu, kemana? pergi ke Instagram Panji Pragiwaksono dan klik link di videonya. Di mana? Mensrea.id. Itu dia. Gue sengaja gue beli last minute, tiket-tiket last minute. biar Gue mahal. mah mau orang resell 2 kali lipat. Gue beli dari lu. Betul. Ini show-nya Panji. Gue pasti datang. Oh, gila. Di Indonesia Arena. Guys, tepuk tangan sekali lagi Panji Pragiwaksono. Panji, sebenarnya ini bukan pertama kali lu disebut di podcast ini. Hah, serius? Karena Rian Adriani kan sebut Waktu dia. Rian kan disebut. Rian waktu itu ngomong. Iya. Iya, iya. Rian said, if you can invite Panji, please invite Panji ke Benar-Benar Podcast. Ya. Dan kita juga dari dulu mau invite Panji. Ya. Walaupun Panji nggak pernah ke podcast What is Up Indonesia, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi sekarang Panji di Benar-Benar Podcast. Benar-benar podcast. Jadi itu dia. So many questions to start with. Kaju, silakan pertanyaan pertama. Nah, gue buang ke Kaju. Jadi abis gue bacot, Iya. Dia gue tuh mau buang ke ngambil Kaju. yang nggak tahu tuh. Dia awal-awal aja ada. Iya, iya. Abis itu pas otaknya udah mati dia kayak Kajo. Kaju. Gimana, Kajo? Gitu Panji. Betul. Apalah hidupnya dia tanpa lo, Kajo? Aduh. Tandanya adik sayang abang. Betul. Nggak tahu nih abangnya saya atau nggak sama dia. Yuk balik ke Panji yuk, kita balik. Aduh. Kita balik ke Panji. Enggak, Panji ini kan Anovi dari tadi ngebahas masalah stand up komedi terus kan. Tapi masalah kevokalan beliau terhadap hal-hal yang tidak benar di Indonesia itu Anovi nggak bahas. Apa tuh hal-hal yang tidak benar di Indonesia? Kajo, sebutin 5. Oke, sebutin 5. Salah satunya mungkin di kaosnya Panji Pragiwaksono, silakan di zoom in.
Ini kaosnya Apa? Panji. Bagus banget kaosnya. Oh. Istana Wakil Presiden Bantuan Wapres Gibran. Ini kaos yang sangat menarik. Boleh tolong dijelaskan kaos ini maknanya apa? Lucu aja. Lucu aja. Aduh, Lucu aja. dia pingin, ini bantuan Wapres Gibran. Iya. Apa salahnya It's just a bantuan funny Wapres? t-shirt Gak aja. apa-apa. Kalau Dipakai. bantuannya Boleh, branding boleh. branding uang negara pakai nama sendiri, apa salahnya kan? Nggak ada salahnya. Gue cuma ngeliat, Ah. menurut gue goodie bag-nya lucu. Oh. Niat dibalik bagi-baginya juga prediksi gue lucu. Terus gue pikir, itu kayaknya sayang deh kalau cuma jadi goodie bag. Kayaknya cocok jadi kaos. Kebetulan gue juga mau ada open mic di markas. Gue tanya desainer gue, ini ada goodie bag, jadiin kaos bisa nggak? Dibikin kaos, terus gue tanya temen gue ada satu kaos bisa dibikin nggak? Satu doang bisa, gue pakai jadi di barang. Dan ini baru kali kedua gue pakai di depan umum. Karena gue cuma pakai hari itu doang karena menurut gue lucu. Karena udah hilang momennya kan. Gue pikir udah hilang momennya. Jadi udah gue pakai aja hari ini kayak habis kasih tau aja jangan pakai kaos gelap. Di kaos gue, di tas gue ada ini. Yaudah ini gue pakai. Tapi lucu kan? Ya, Lucu. Ini Lucu, bagus. lucu, Ini lucu. ini Emang malah lucu. mengapresiasi itikat baik beliau di saat itu untuk bagi-bagi bantuan. Betul. Ini bentuk Ini apresiasi. podcast lu harus aman banget ya kayaknya. ya? Enggak. Nggak bisa lo ngomong Dari untuk cara- menyindir. Wapres emang nggak boleh. Boleh, sangat boleh. Siapa tahu timnya nonton. Siapa tahu. Kita nggak mungkin ya nonton. Oke, lanjut. Ya, nah, kita bahas balik ke situ ya. Jadi kan kelihatan nih dari bajunya aja pilihan baju yang dipakai hari ini tuh berbau politis, ya kan. Punya acara skakmat, main catur, banyak bahas politik. Walaupun skill caturnya Dipertanyakan. dipertanyakan aja ya. Ya, Itu komen ilonya dulu. berapa? Kalau boleh tahu, ilonya berapa? 8 kayaknya. 8 aja gue kayaknya. Iya. Anvi mau terangin ILO dulu nggak? ke Ilo orang itu sistem penonton? ranking di chess. Magnus Carlsen itu 2849. Ini bagi yang tahu-tahu aja. Iya. Gukesh, the current world championship yang baru kalah sama Magnus itu 2812. Baru menang. Dia baru kalah in the whole game. Oh. In the whole series dia baru kalah. Dia kalah di Iya, game iya, itu. iya, iya. Yang Tapi in the whole terkenal series- yang Magnus pukul meja. Michael Itu Pullman. kan speed chase. Speed chess. Pitch chess. Iya. Tapi in the whole series dia menang. Dia menang. Jadi Magnus is still the world It's still, champion. it's still, ya. Nggak world champion. Panjang itu bukan the world championship, itu Royal Norwegian Chess. Ini Oke, paham. it's different. Oke, oke. No further explanation No further needed. yes. Got it. Oh, Oke. okay. Tapi Mereka belum tentu got it. Oke. Iya. Balik ke sini. Iya, jadi Panji ini has an interest in politics. Dari dulu. Dari dulu. Padahal dia it's been a long thing. Ini bukan hal baru. Bukan. Padahal there's orang yang biasa di entertainment takut ke sana. Karena it affects so many things gitu kan. Nah, kita malah penasaran where does this stem from? Lu mulai suka politik itu karena apa? gue udah bisa gue jawab. Bisa. Boleh. Nggak suka politik gue. Oh. Nggak suka politik, nggak peduli politik. Gue peduli hidup gue. Oh. Poinnya itu. Gue peduli hidup gue peduli kehidupan gue peduli kehidupan anak gue. Permasalahannya, apapun yang menyangkut hidup gue dan menyangkut hidup anak gue, pasti ada persinggungan politiknya. Karena di politik lah, keputusan-keputusan ditentukan. Akhirnya ngaruh ke gue. Misalnya zonasi pendidikan anak. Semua hal yang bersinggungan sama kita kan ditentukan di wilayah politik. Ya. Mau nggak mau, jadi ngelihat ke arah sana. Tapi kalau nanya apakah gue suka atau enggak, peduli atau enggak, gue cuma suka hidup gue pengen hidup enak, dan gue peduli sama politik karena gue peduli sama hidup gue. Konsekuensinya itu. Plus, saya tahu Anda suka bayar pajak kan? Suka. Enak nggak sih? Progresif. Enak dong kalau ngeliat angka yang keluar. Masa sih saya diem aja ngeliat beginian dilakukan? Maaf ya. Gak apa-apa. Masa gue diem aja? Boleh dong gue berpendapat, Boleh, gue berkontribusi. boleh banget. Boleh Ya, banget. boleh banget. Iya, jadi ya udah. Kalau bilang sejak kapan peduli politik? Ya sejak gue mulai peduli sama kehidupan gue sendiri. Gitu. Bahkan lu ingat gak dulu gue punya talk show provokatif proaktif dulu? Ya ingat lah. Ingat Ya. tuh. Gue bahkan gak peduli politik pada saat itu. Gue gak ada duit aja waktu itu. Cuma kejadian lagi gak ada duit, bener-bener gak ada duit. Gue punya yayasan kanker, jadi gue ngelepas job rokok. Terus gue nge-tweet nih dengan tidak bijak memang. Hai IO Indonesia, kalau lu mau markup harga, nggak usah bawa-bawa harga gue gak mau jadi bagian dari praktek korupsi lu. It's actually true, by the way. Right. Terus hilang job. Karena hidupnya IO kan dari markup. Jadi gue hilang job, anak gue baru lahir Dipo waktu itu. Terus gue, Mila, Dipo, nggak tahu mau ngapain, nggak ada duit, jalan-jalan ke PIM 2, cuman jalan-jalan aja karena nggak ada duit. Lewat food court, kan nggak food court, terus nggak ada bioskop food court, lagi jalan, tiba-tiba Tom Cok, Nji,
Terus, wah ada Tommy Cokro, hai apa kabar? Dia lagi makan. Gue lagi jalan-jalan doang karena gak ada duit kan. Bilang, Metro TV lagi jadi program politik untuk anak muda. Lu ada ide nggak? Ada, kata gue. Padahal gue nggak tahu, nggak punya ide. Gue pulang nyampe rumah, pertama kali yang gue buka adalah Politik Youth yang keluar The Daily Show, Jon Stewart. Abis itu gue lihat polanya, gue bikin decknya, gue presentasi ke Desi Anwar waktu itu masih di situ. Terus gue pikir, ini mau diambil yang ide kayak The Daily Show atau ide kayak warung kopi ya. Terus dia ngeliat, dia bilang, ini nggak bisa dijadiin satu aja. Bisa sih, ya udah bikin aja, jadi itu acara. Jadi sebenarnya gue saat itu pun waktu menggagas sebuah acara talk show politik anak muda nggak terlalu peduli, tapi karena berepisode-episode setahun lebih, lama-lama jadi cukup paham sampai deh ke hari ini. Terus idola gue Jovi dan Dovida Lopez. Wah, ini mulai. Anak-anak muda yang begitu melek politik. Ini mulai nih, Dengan Di mana-mana. itulah energi berapi-api. Mulai nih. Nggak pernah habis energinya. Itulah. Panji apa? Oke, Panji, saya gini. Di Langsung diabaikan itu semua ya? Dia langsung abaikan. Langsung dipatahin, nggak peduli dia. Di benar-benar podcast ini kan kita terima kasih Bapak Panji, terima kasih. Di benar-benar podcast ini sama KPK, ya kan kita kan di podcast bersama KPK. Yang kita mau benar-benar zero in on adalah sifat-sifat anti koruptif. Yaitu Jumat bersepeda kakak. Yang Kaju hafal banget Jumat bersepeda kakak. Apa aja Kaju Jumat bersepeda kakak? Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Jadi itu aja, boy tepuk tangan. Jumat Bersepeda kakak. Jadi sejak Joko suka sepeda, dibuat Jumat bersepeda kakak. Di hari Jumat. Gitu. Ini bener, kalian tuh double check gue ya tim KPK, bener atau enggak? Lu capek nggak sih talk show bareng sama mereka berdua? Ya dengerin mereka aja udah berdua. Iya. Berantemnya udah begini, dengerin aja udah. Sama nyindirnya, maksudnya lu mulu yang kena nih di sini nih sama Nggak mereka. masalah, nyindirnya kadang bener. Iya. Itu dia. Maaf ya, terima kasih. Jujurnya kadang benar, tapi di-cut semua. Oke, lanjut. Ya. Terus? Jadi itu tagline yang dibikin oleh KPK, Jumat bersepeda kakak dengan 9 nilai anti koruptif. Nah, lu udah banyak podcast, almost everybody knows your story, you've spoken about it everywhere. Yang gue penasaran mungkin, ini lahir itu dari mana? Apanya? Sifat-sifat lu yang berani. Ini pertama keberanian ini. Apakah you would say mostly it's from your parents, education, ketika lu di Gonzaga, the way your parents raised you, the books that you read, what made you, karena gini, kalau gue disuruh, Karena everyone around him not like that. I don't know, Think about it. I don't know, I assume. People around him not like that. Betul. Jadi kenapa you're that odd one out gitu? Kenapa jadi satunya sendiri yang stand alone punya sifat seperti ini gitu kan? Ayo, mungkin nggak ada kita nggak ngomongin siapa tahu ada circle dia yang emang seperti yang berani aja. Kita nggak kadang-kadang nggak ada yang tahu. Iya, iya. Tapi kalau orang nanya gue Panji itu apa, gue nggak bakal ngomong. The first thing is berani. That's the first thing. That's the first image atau word yang comes out of my head tuh berani. Nah itu, did your parents teach you this? Was it ketika lu sekolah apa? How did you get these values? Apa lagi berani? Kalau konteksnya berani berkomedi seperti ini, gue juga agak bingung karena buat gue apa yang gue omongin sih nggak berani ya. Gue tuh tumbuh besar tuh nonton Bagito Show. Gue nggak tahu lu tahu ini atau enggak. Nggak tahu. Bagito Show. Bagito Show tuh dari grup Bagito. Bagito Show. Didin, Ya. Miing, Unang. Ya, Unang. Itu tuh di tahun 90-an, Ya, betul. menjelang menuju reformasi, mereka tuh dominan sekali di semua acara-acara offer, terutama di TV. Mereka punya sketsa di TV, ya kayak kalau sekarang Lapor Pak atau Main Hakim Sendiri. Oh, oke. Iya. Zaman itu tuh Bagito. Zaman itu mereka udah ngeritik pemerintah. Zaman itu. Di zaman itu? Jadi gue tuh nonton TV, terbiasa ngeliat mereka seminggu sekali ngomongin pemerintah. Mereka punya joke soal pada saat itu Pak Soeharto nunjuk anaknya sendiri jadi Menteri Mensos, Siti Hardianti Rukmana. Terus cuman semua orang sih ngomongnya ini menteri kerjanya apa ya gitu. Karena kerja cuman peresmian doang si Mbak Tutut ini. Di sketsanya Bagito Show, mereka menghadirkan orang yang didandanin mirip kayak Tutut lagi meresmikan toilet umum. Jadi anaknya presiden itu udah jadi bahan komedi dari tahun 90-an. Jadi kalau bisa ditanya, kok lu berani banget sih ngomongin anak presiden atau ngomongin menteri ini? Lah, orang gue dari kecil yang gue tonton itu. Jadi ada satu hal itu. Tapi bener, yang nonton Bagito kan bukan cuma gue. Ya, Karena banyak, papanya ada kayak gini. Iya. Ya mungkin tambahannya, mungkin emang ada salah satu periode penting dalam hidup gue memang reformasi. Karena gue kuliah waktu itu di TB. Ya. Jadi dibandingin sama orang-orang lain, mungkin gue lebih terpapar sama kepedulian sosial, sama kondisi politik. Itu kan benar-benar momen pivotal ya di politik gitu. Gue terpapar itu, betul. Tapi kan yang nonton Bagito Show dan terpapar itu banyak. Mungkin ada faktor Gonzaga, gue harus akuin. Slogan Man for Others, ada kultur di Gonzaga yang nggak sama dengan yang lainnya. Kayak orang kalau dia kaya banget, dia malah khawatir
untuk kelihatan kaya di Gons tuh. Mereka justru pakai baju biasa-biasa. Gue pernah ngeliat ada orang ke sekolah tasnya kantong kresek. Tapi rumahnya gede banget. Hanya karena dia nggak pengen, dia pengen tetap bisa nongkrong di pohon mangga sama anak-anak yang lain gitu. Tapi mungkin ada juga yang di Gonzaga, ada banyak faktor. Mungkin salah satunya bukan berani, mungkin pemarah. Gue pemarah. Gue gampang banget marah ngeliat sesuatu. Gue ngeliat ada sesuatu, terus itu menyebalkan, terus meletusnya dalam bentuk joke. Karena itu format yang gue tahu. Jadi ada banyak hal, tapi gue sih nggak akan nyebut diri gue pemberani. Kayaknya gue nggak. Dibilang berani sih enggak sih. Marah iya, pemarah, cerewet itu iya. Tapi berani mah enggak. Berani mah Jovi dan Andovi. Mereka berani membawa musikal. Siapa yang berani musikal dibawa ke permukaan? Pasti Project nggak laku itu. Tapi ternyata Laku. ya laku, alhamdulillah. Rame, alhamdulillah. Wah. Oke, gue sih beberapa pertanyaan ke Panji ya, secara pribadi ya. Tapi Panji, Enggak, Kaju nggak setuju dengan kata-kata. wow, kenapa nanti setuju Panji Bagi Waksono Kaju? Bentar. Knight to E4, bentar. Nah, Cakmat. Night to Ivor. Apa? Kaju karena nggak dia setuju? berani. Mau Panji bilang Panji nggak Nggak berani. Oh, maksudnya bukan Sudah marah. kelihatan, Bukan sudah marah kelihatan gitu bahwa Nggak setuju aja dia. Guys, iya, bahwa lu tuh berani. Karena ini adalah topik yang dijauhi oleh semua orang. Kenapa? Orang pada takut. Keberlangsungan hidup saya akan terganggu kalau saya ngomongin hal-hal seperti ini. Ekonomi yang selama ini saya nyaman dengan hal seperti ini, ada kemungkinan ekonomi saya kena nih kalau saya bahas-bahas hal seperti ini. Lu berasumsi gue berani karena gue siap untuk terima resiko itu. Tapi Kajo, kalau kita ngomongin rezeki kan di tangan Allah. Gokil. Tapi lu jangan pegang tangan dia pas Allah. Lu jangan pegang dia. Sorry. Refleks. I have your thinking as well. Maksud gue, menurut gue ya, orang tuh kalau udah terganggu dan merasa hidupnya terusik akan sesuatu, hal-hal yang mungkin terkesan ini kebutuhan primer di hidup gue, gak ada masalah kalau lu kesampingkan itu dulu, dan lu bahas tuh apa yang lu benar-benar bikin hati lu resah. Karena that's what you're doing kan. Jadi ya, semoga melahirkan lebih banyak orang yang berani berbicara seperti ini. Walaupun menurut Panji dia nggak berani ya. Karena suka marah. Karena to be honest, semoga lebih banyak orang suka marah, termasuk buzzer-buzzer Twitter. Yang suka kerjanya cuma marah-marah. Soalnya gini, kalau kita tujuan podcast ini bersama KPK adalah bagaimana kita membuat orang lain bisa mempunyai nilai-nilai anti koruptif ini dong. And that's one of the main reasons. Maka siapa tahu kita bisa menggali cita Panji biar orang kayak, oh ternyata begini gitu. Karena I always attribute our thing from our mom and dad. Oke. Tapi kalau gue malah berpikirnya gini, sebenarnya. Tadi Mas Panji bilangnya dia marah. Dia marah terus dia terganggu di hidupnya gitu segala macam, ada apa namanya, dia AIUEU-nya tidak nyaman, misalkan masalah sekolah anak, zona dan segala macam. Tapi itu ada relatable-nya itu dengan berani yang tadi disebut sama Kak Jo. Believe it or not, apa yang dibilang sama Mas Panji itu dari dia marah itu justru menjadikan dia berani untuk speak up. Ya. Nyambungnya ke sana. Tapi Malahan emang, menurut gua, gitu loh. Ya historically memang kayak gitu juga. Kalau lu inget perang Jawa, Jauh banget aja. Lu suruh gue ingat perang Jawa. Lu suruh gue kapan terakhir kali MU menang. Nah, itu kita bisa ingat. Tapi tahu perang Jawa kan? Perang di Perugor. Iya, pernah tahu. Iya, itu kan salah satu perang paling ekstrim. Bahkan Eropa pun bingung dan kaget, ya kan? Dan diatribut sebagai keberanian masyarakat Jawa melawan penjajah, tapi kan awalnya marah. Awalnya karena marah makam dulu. kan, makam mau dipindahin kan, karena mau bikin jalan. Jadi ya mungkin benar. Cuman aneh aja buat gue bilang, kok lu bisa berani ya gitu. Buat gue untuk menjawab itu tuh aneh. Jadi gue bilang, nggak tahu ya, mungkin gue, orang bilang pindah ke New York berani. Oh sangat? Enggak, buat gue dasarnya takut nyesel. Orang bilang, kok lu berani ke New York? Gue bilang, berani. Gue mah lebih ketakut. Gue takut ketika umur 60, 75, gue nyesel karena nggak ngelakuin apa yang sebenarnya bisa gue lakuin. I had the privilege, tapi enggak, ntar nyesel gitu. Jadi, so you just look at it another side, mindsetnya dipindah aja. Kayaknya perspektif aja sih, Gue sih ngelakuin karena gue pengen aja ngelakuin, gitu aja udah. Tapi sejauh ini pernah nggak sih dari apa yang dilakuin sama Bang Panji, kayak pernah ada orang yang secara langsung menyampaikan, gue nggak nyaman nih dengan cara lo melakukan ini? Oh, jelas. Banyak sekali itu. Banyak sekali dan dari berbagai macam momen, berbagai macam kejadian. Sebelum gue stand up, gue dulu punya lagu Kami Tidak Takut. Dan itu gue kalau ngomongin takut, lebih takut masa itu.
gue dikirim email, emailnya Panji mati kau panji@gmail.com, dibikin hanya untuk nakutin itu doang. Nama email mati. Iya, so ada ancaman-ancaman, telepon ke rumah, bukan ke handphone, telepon ke rumah. Dia tahu telepon rumah gue untuk ngancem gitu. Itu masa-masa di mana Mila, istri gue, waktu gue nyampe ke rumah sebelum dia tutup pagar, dia nengok kanan, nengok kiri, nggak ada apa. Itu fear. Itu beneran terjadi. Dan dari masa gue belum stand up bahkan, sehingga nggak tahu, mungkin terbiasa atau mungkin yang lain jadi nggak terlalu ada gimana-gimananya. Cuman gue udah berhenti untuk hidup dengan khawatir dan takut gitu, takut ngomong dan segala macam. Gue pernah ada kejadian, gue punya joke kucing aja orang ngamuk. Gue punya joke tentang kucing. Tahu gue, Iya. inget yang Iya. itu. Ya. Gue cuma ngomongin kucing aja orang ngamuk. Jangankan ngomongin pemerintah, ngomongin kucing aja orang bisa ngamuk. Terus apa dong ranah gue? Sehingga gue pikir, ya udahlah gue ngomong apa aja lah. Toh niatnya nggak pernah buruk, dan ini mungkin yang jarang dibahas orang. Dan kalau ada apa-apa atau ada yang marah sama gue dan tersinggung sama gue tipikal orang yang bersedia untuk ketemu. Banyak yang nggak seperti itu kan. Kalau gue mau ketemu, lu tersinggung sama gue, lu ngirim somasi sama gue, yaudah, lu pengen gue ngobrol kan, ayo kita ngobrol. Itu gue sering sekali, gue lakukan itu dengan salah satu media tertua di Jakarta, gue lakukan itu dengan salah satu pengacara terkenal di Indonesia. Gue sering berdialog dengan orang-orang yang nggak suka sama gue, dan itulah kenapa gue nggak nemu alasan untuk takut. Selama gue bersedia untuk ngobrol sama gue rasa orang cuma pengen ngobrol sih sebenarnya. Cuma pengen ngobrol, cuma pengen negur secara langsung. Setelah diajakin ngobrol udah Selesai. Iya, nggak pernah ada yang gimana-gimana lagi. Berarti nggak ada yang pernah ngancem secara fisik langsung yang mencelakai dan segala macam? Ngancam sih sering. Ya kalau ngancam sering, maksudnya kalau sampai apa namanya, ya mungkin. Gue tampol lu gitu-gitu. Ya maksudnya beneran ditampol, Iya. beneran dilemparin telur atau apa gitu. Iya. Kan itu nyentuh fisik dong. Maksudnya apalagi kalau misalkan sampai ke keluarga gitu. Karena kan balik lagi ya, teman saya terkadang orang kalau melakukan hal kayak gitu ada yang sampai ke fisik dan segala macam gitu kan. Enggak sih, gue nggak pernah diserang, nggak pernah ada yang mau mukul gue. Solot-solotan pernah. Tapi ini sangat aneh ya. Orang tuh kayaknya kaget kalau ketika mereka mau nakut-nakutin, orangnya marah balik. Gue punya kejadian. Ini kejadian dilihat sama semua orang, termasuk almarhum Glenn Fredly. Kejadian di Metro TV. Di acara gue provokatif dulu, penonton tuh nggak ada yang boleh pakai alma mater. Nggak boleh bawa jaket yang menggambarkan mereka datang dari mana. Karena lu tuh bukan perwakilan kampus lu bukan perwakilan ormas lu orang Indonesia. Suatu hari datanglah ada orang, ada mungkin 20 atau 30 orang, datang dari ormas. Ormasnya pakai jaket. Gue bilang, Bapak, izin. Di sini emang nggak ada yang pakai ini Pak, karena identitasnya identitas orang Indonesia gitu. Terus mereka tersinggung. Mereka keluar, terus marah-marah. Teman-teman ini acara kurang ajar segala macam. Saya saat itu belum plan base. Jadi saya gampang terpicu saya. Gampang terpicu, masih emosional lah saya. Belum cantik seperti sekarang saya. Walaupun saat itu masih ada rambut. Nah, gua dengar orang ngamuk-ngamuk itu, gua maju ke depan. Ini gua nggak tahu gimana cara meyakinkan lo ya, tapi orangnya banyak. Pangeran Siahaan lihat, Raditya Dika lihat, J-Flow lihat, Ronald Surapraja lihat, Glenn Fredly, bintang tamu episode itu lihat. Ini semua orang mau ngeroyok gue di depan studio Metro TV. Wow. Oh wow. Gue berdiri di depan mereka. Lu lihat nggak sih lu semua di dadanya ada apa? Kayak gini kelakuan yang ada Pancasila di jaketnya. Gue gituin. Wow. Kaget mereka. Nah gue tuh ngelakuin itu bukan karena berani. Gue beneran marah. Kok lu bisa sih kayak gitu ke gue? Lu tahu kan gue ngelakuin ini bukan karena gue nggak peduli sama ormas lu. Gue bilang ini acara untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu loh yang Garuda Pancasilanya ada di dada lu. Terus jadi gue ngeliat gue dikeroyok, mereka mau ngeroyok bener-bener. Gue tuh yang, kok gitu sih lu? Dan diam semuanya. Abis itu acara akhirnya mulai, beberapa dari ormas itu nonton. Gue selesai syuting tuh dengan kesadaran mungkin gue akan berantem abis selesai syuting. Waktu syuting sih baik-baik aja karena live kan. Iya. Gue pulang syuting dengan kesadaran kayaknya gue akan berantem. Pas gue keluar, tau nggak apa yang terjadi? Foto-foto mereka sama gue. Dan sekarang berdasarkan dari itu, what's the worst that can happen? Right. Ya. Maksud gue udah ketemu kayak gitu-gitu dan ternyata nggak kenapa-kenapa. Jadi ini bukan karena berani ya. Pengalaman hidup gue mengatakan bahwa, you know what? Kalau lu bersedia untuk berhadapan dengan orang-orang ini, nothing bad will happen. Nothing bad ever happen. Jadi udah. Oke Panji, kalau gitu gue mau
Ini aneh banget cerita gue tadi tiba-tiba ya. Nggak, tapi nggak. Bagus banget. Panji, ceritanya. Panji. Iya. Tapi ini Enggak, keren, ini maksud gue. karakter. Ini karakter. Iya. Ya, ini Gua karakter. karakter. Ya. Gue mau, oke, you said nothing bad will ever happen, oke? Sekarang gini, di Indonesia ada unwritten rule kalau ada beberapa topik yang nggak boleh disentuh. Oke, unwritten rule. It's true. Gue sebutin. Agama, politik, judo. Kita semua tahu betapa banyak wartawan-wartawan senior yang diancam for real ya kalau judo ya, bakar rumah, datengin segala macam. So, when it comes to these three things or other topics yang benar-benar nggak boleh disentuh nih, tanda kutip, unwritten rule ya. How do you handle that? Of course, comedy is the way. I mean, it's your way. Tapi, gimana dengan topik-topik seperti itu? Yang, gue nggak mau, judo. Shit, gue takut, man. Kayak, it just, lu posting foto polisi di Twitter itu pun, tiap hari, yang bawa celuritnya, itu pun kayak, Siapa itu? Foto siapa itu? Fotonya Panji pagi maksudnya. Polisi-polisi di Semarang, ya polisi-polisi di Semarang kan. Ya jadi Ya. untuk kasih konteks mungkin Ya. mungkin Ini mungkin fotonya. yang nonton nggak follow Ini fotonya. Twitternya Panji ya. Jadi Panji itu udah posting tiap hari foto terkenal, foto barbuk Iya. yang dibawa dari TKP. Yes. Bukan tabrak, ada kasus penembakan. Ya. Ini kasus penembakan di Semarang. Jadi ada polisi terkenal foto ini karena di Iya. post berkali-kali ya. Ada orang megang apa ya? Celurit. Pedang ya? Celurit. Celurit. Panjang. Iya. I mean, Panji, that's for me. Gue sama Kajol lumayan juga gresek Iya, otaknya. gue gitu. kayak ini orang, Tapi itu gila loh, menurut gue ya. ya di gue kayak ini orang nggak bener otaknya nih. Iya. So, how do you justify Iya. that to yourself? Apa reasoning lu Dan we always fight for the truth loh. Jadi gini, di orang yang always fight for the truth, Aja menganggap ngeliat lu- tweet lo, kita kayak ini orang udah gila Udah ini. gila. Masa sih? Iya, jujur. Masa sih Panji. guys? Panji, jujur. Iyalah. Panji, lu tanya semua orang di sini. Tanya. Kita coba, Tanya. siapa yang ngerasa itu gila? Gila itu. Tuh, Ya kan? it's real. Masa sih? Jadi Oke. pertanyaan gue, apa reasoning yang lu buat untuk membuat mental lu kayak nggak apa-apa ini foto Ya. polisi doang itu? Maksud pertanyaan gue. Oke, ini juga pertanyaan yang sangat bagus dan gue pengen jelasin karena gue nggak pengen orang-orang sembarangan ngelakuin sesuatu Iya, seperti betul. yang gue lakuin. Iya. Apalagi salah tafsir juga sih sebenarnya Betul. foto itu. Pertama-tama, kalau lu mau ngomongin politik atau mau ngomongin agama atau mau ngomongin judul atau mau naruh foto itu di Twitter, sebenarnya kan pertanyaan pertamanya adalah kenapa lu ngelakuin itu? Itu krusial. Kenapanya itu jawabannya bisa banyak dan tidak semua jawaban kemudian membenarkan lu melakukan pembahasan tentang agama. Pembahasan tentang pemerkosaan yang katanya juga nggak boleh dibahas di komedi. Jadi kenapanya itu krusial. It has to come from a good place. Nggak ada mens rea-nya, nggak ada niat jahatnya. jahatnya, iya. Karena emang harus gua akuin datang dari latar belakang disiplin komedi memang banyak juga sih yang pengen ngomongin ini hanya karena pengen keren kayak abang-abangannya. Gua akuin. Ada juga orang yang posting di sosmed biar dianggap Dapat views, kritis dapat gitu. likes. Betul. Ya. Itu adalah alasan yang salah Ya, atas kenapanya. Jadi kenapa lo ngelakuin itu krusial karena kalau jawabannya benar maka itu datang dari kepedulian, datang dari riset, datang dari perbandingan alias nggak cuma ngambil dari satu sumber berita lo ngeliat dari yang lain. Itu satu lah. Jadi gue pengen ngasih tahu sama semua orang pembahasan ini sebaiknya tidak dilakukan kalau hanya karena lo ingin cepat buru-buru keren dan segala macam, itu satu hal. Tapi di sisi lain gue juga mau ngingetin sama semua orang bahwa harus gue akuin gue nggak mau apa ya, gue nggak mau menganggap bahwa itu nggak ada, bahwa memang gue punya privilege-nya adalah gue punya teman di setiap poros-poros ini. Artinya, misalnya gue lagi kritis sama teman-teman di Gerindra, kan gue punya teman orang Gerindra yang bisa jadi jembatan dengan Panji atau bisa membuat udah nggak usah itu teman gue. Karena gue nggak pernah menghalangi pertemanan gue. Gue berteman sama siapapun. Lu anak jenderal berarti ya? Anak almarhum sih udah meninggal bokap gue. Gak jenderal sih. Walaupun bokap gue waktu itu di stop polisinya pas ngeliat jendela kebuka bilang, siapa? Padahal bokap gue bukan aparat. Mukanya kayak aparat memang kumisnya. Bokap gue, lu kalau ngeliat bokap gue, hah? Ini orang tentara ya? Padahal enggak. Mukanya aja kayak tentara. Tapi ya gue bisa kayak gini karena gue berteman di mana-mana dan di setiap poros-poros yang gue kritik, gue punya teman di sana. Bahkan banyak orang nggak tahu ini. Alasan gue bisa mengkritik poros itu justru karena informasi dari teman gue yang ada di situ. Nah, jadi ketika gue banyak menggunakan sejumlah objek sebagai objek tertawaan, ketahuilah itu datang dari lingkar itu sendiri informasinya. Dan gue berani ngomong ini karena orang-orang ini tahu gue nggak ada niat jahatnya. Paham. Emang gak ada niat Ada jahatnya. mens rea-nya. Pada saat yang bersamaan,
gue punya keyakinan, semoga gue bener, gue bisa aja salah, tapi gue punya keyakinan semakin tinggi si Panji justru semakin nggak ada yang mau ngusik karena terlalu kelihatan. Kalau lu perhatiin, setiap kali ada usaha untuk mengusik orang, pasti orang-orang yang di bawah. Ya. Iya. Wartawan gitu, Yang belum dikenal. nggak terkenal, betul. Wartawan yang belum dikenal. Mahasiswa baru seni rupa ITB yang bikin meme ciuman. Iya, iya. Itu bikin gue marah. Itu kena ya. Itu bikin gue marah. Masa anak baru perempuan Iya. lu serang kayak gitu, itu bikin gue marah. Tapi kalau gue terlalu tinggi rasanya untuk orang utak-atik. Kalau ada apa-apa sama gue, rame pasti. Iya, iya. Sekarang kalau misalkan gue, misalnya bikin materi stand up tentang Kota Bandung gitu misalkan, yang mengkritik Kota Bandung. Terus udah gitu tiba-tiba gue nggak dapat izin di Kota Bandung, yang jelek siapa? Kota Bandung. Kota Bandungnya. Iya. Atau kepolisian setempat. Nggak ada yang mau melakukan itu, nggak ada yang mau kelihatan jelek karena nggak ngasih izin kepada Panji. Kan banyak yang nanya, lu tajam banget emang dapat izin? Nggak akan ada yang menghalangi menurut gua mah. Malah ada sejumlah kota terbukti itu ada tim gua di situ yang pengen kelihatan bagus dengan memberi izin Panji. Kita demokratis. Panji boleh ngomong, Panji terbuka, lihat kami baik-baik aja. Oke, Justru got jadi it, bagus kan got untuk it, mereka iya, kan? iya, Ya iya. udah. Oh, Nah, got the point. akhirnya yang mau gue sampaikan adalah harus gue akuin apa yang gue lakukan mungkin tidak bisa juga dilakukan sama teman-teman lain. Tapi bukan berarti apa yang gue lakuin itu adalah karena gue berani. Gitu poin gue. Oh, Panji Pragiwaksono. Gue minta tepuk tangan ya, tepuk tangan Panji Pragiwaksono. Oke, Panji ini Kak Jo, boleh via Ngomong-ngomong, Wah, ini seru banget loh. Iya, makanya gue pengen. Itu baru berapa menit loh ini? Oke, sumpah. gue pengen nanya kayak gini. Oke. Minum dulu, mau minum? Gua nggak? sama Enggak, dia masih ngotot, dia nggak berani loh. Ini kita bakal Tapi kita bakal ngomong terus sampai akhir show ya. Iya, sama kayak Oke. gue pengen ada Coba, statement, ya gue berani Gini, gitu. Iya, gue mau seperti gue berani. Oke. Supaya siapa tahu nanti dia yang jadi let call tituler. Oke, bentar. Enggak sih, gue nggak suka main tentara-tentaraan. Wah. Gila tentara-tentaraan. Diksinya bagus. Jumat bersepeda kakak. Oke. Dan mama marah-marah. Iya. Apaan sih? Nggak ada. Iya. Ini berhenti di Jangan kakak dia. tambah-tambahin dong. Iya, itu Dan kan mama. nilai-nilainya Oh, ditambah KPK. tambahin. Main Dan tambah marah-marah kan. Nggak Oke, boleh, nggak boleh tadi marah-marah. contoh punchline gagal teman-teman. Jadi itu contoh punchline gagal. Aja mau ngomong apa Kak Jo? Jujur, mandiri, tanggung jawab. Oke, gini. Kalau dari tadi kan lu ngotot, gue nggak berani. Oke. Oke. Mana yang lu paling resonate dari ke-9 sifat ini ya? Jujur, mandiri, tanggung jawab. Berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. What yang lu paling resonate? Disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Wow, disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Disiplin. Oke, what's your discipline? Lu paling disiplin apa sekarang? Lari dong setiap pagi di New York. Kaju ngeliat Strava-nya. Kaju gimana sih? Kaju sangat lihat. Apaan sih? Pace Panji berapa? Berapa Kaju pace sekarang Panji? Berapa pace Panji di New 8 York? sekarang kalau lagi zone 2. Wih, gila. Boleh gak dibahas di luar? Pace-nya berapa? Lari. Udah lari pagi. Enggak. Lari lagi. Menurut gua disiplin lah alasan kenapa gua sampai di titik ini. Gua mau bilang gua masih nggak disiplin dalam banyak hal. Oke, gua kelihatan disiplin lari, sholat gue bolong gila. Jujur, Tim gua jujur. ketawa-ketawa. Jujur. Berarti jujur. Gua ketawa-ketawa. Berarti jujur. Kata tim gua, bolong. Ompong kali. Enggak, tapi ada banyak aspek dalam hidup gue yang nggak disiplin, harus gue akuin. Dan bahkan gue jangkar disiplin gue tuh pengen gue lari. Karena gue takut kalau gue nggak disiplin di lari, yang lain tambah nggak disiplin lagi. Yang lain aja udah nggak disiplin. Karena lari menurut gue susah banget untuk keluar tempat tidur. Ada kutipan. They don't know me, son. Bukan. Apa sih ini? Kaju. Ini boleh cut nggak Kaju, ini? ada kutipan dari David Goggins. David Goggins said the same thing. He said, the reason why I hate running is the first thing I do in the morning when I wake up is do something that I hate the most, which is running. Itu omongan David Goggins. Oh, David Goggins. Ex-US Marine. Ex-US Marine. Sekarang nge-YouTube. Sama-sama, Oke. ya. Tapi ada petinju, gue lupa petinjunya siapa, nanti bisa kita google. Tapi kutipannya adalah susah banget untuk mau bangun pagi dan lari 10 kilo ketika lu tidur di spray satin. Intinya kayak gitu. Kalau hidup lu enak banget, susah untuk memaksa lu keluar. Kalau lu kelaparan, lu kemiskinan, lu gampang kerja keras. Dan harus gua akuin, semakin enak hidup, semakin susah untuk memaksa diri kita ngelakuin hal-hal yang kita nggak mau. Jadi disiplin itu krusial untuk gua. Gua selalu bilang sama orang-orang, gua tuh nyampe ke titik nanti di Indonesia Arena 10.000 orang kan bukan berarti gua paling lucu. Cuma relatif. Ada banyak yang lucu juga. Gue masih terhibur nonton Rian Adriandi, Dani Beler, Abdur. Tapi gue disiplin. Gue jamin siapapun yang ada di circle stand up comedy, tanya sama mereka siapa menurut mereka
yang paling rajin nulis joke, yang paling rajin open mic. Pasti Panji. Sehingga kedisiplinan itulah yang membawa gue sampai titik hari ini. Waktu itu gue baca buku Stephen Covey, The Eighth Habit, yang legend kan Seven Habits of Highly Effective People. Ada buku The Eighth Habit. Nah, terus di situ ada satu kalimat, bukunya tebal tapi cuma itu doang yang gue hafal. Kalimatnya adalah disiplin tidak mengekang, sebaliknya justru membebaskan. Jadi kalau lu misalnya ingin melakukan sesuatu, disiplin lah. Nanti lu bebas ngelakuin sesuatu dengan merdeka. Misalkan gue pengen hidup dari stand up, bebas merdeka hidup dari stand up, ya gue mesti disiplin nulis. Kalau gue dulu disiplin ngaji, mungkin gue sekarang Arab gundul gue baca. Tapi enggak, gue kabur dulu. Guru ngaji gue datang, gue naik genteng. Bilang nggak di rumah. Gue bisa baca Arab gundul. Iya, nah itu kan. Gue bisa baca Tapi Arab pasti karena disiplin. Jadi disiplin itu paling krusial. Tadi apa? Tadi gue bilang Disiplin. Tanggung jawab. Tadi ngomong tanggung jawab. ya. Nah, Dan kerja keras. iya. Menurut gue permasalahan terbesar orang untuk kemudian bisa mencapai sukses yang dia inginkan adalah ketidaksediaannya dia untuk bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kebanyakan orang tuh salah ini tuh salah ini salah ini gitu. Nyalahin orang lain. That was a bar. Iya. Kalau dia bilang, oke, mungkin emang salah dia, tapi ini tanggung jawab gue. Ada peluang di mana gue bisa mengubah itu. Kalau lu bilang bahwa semua yang terjadi sama hidup lu sebenarnya ada peran lu di situ, pasti beda. Lu jadi belajar dari itu. Iya. Kalau lu menganggap itu kesalahan lu jadi belajar. Misalkan gini deh. Misalkan lu lagi jalan, siapa nama pasangan lu? Nana. Nana. Misalkan lu jalan sama Nana. Terus misalnya Nana nanya, makan di mana kita? Terus lu bilang, kamu maunya makan apa? Aku maunya terserah. Terus lu berdebat panjang lebar, terus udah gitu lu bilang, ya udah deh, kalau gitu Dovi bilang, kita makan sate. Oke, kita berangkat sate. Kita berangkat sate, terus pasangannya bilang, udah mau deket sate nih. Ah, nggak mood aku pengen makan burger aja. Burger nggak deket dari sini sayang. Nggak apa-apa, aku pengen burger. Ya udah berangkat. Berangkatnya jadi tambah macet, jadi tambah lapar, akhirnya jadi berantem. Terus lu berpikir, ini salah dia apa salah gue? Dia tadi udah bilang sate, gue udah ikutin sate. Ketika dia deket, dia ngomong dia pengen burger. Salah dia dong. Orang udah dekat, mungkin. At the same time, lu bisa bertanya sama diri lu sendiri. Tapi ada peran gue juga sih. Mungkin harusnya gue lebih meyakinkan dia, sayang. Sebenarnya kita udah deket banget loh. Iya. Kan sate juga enak. Soalnya takutnya kalau burger, nanti keburu lapar, nanti kenapa-kenapa. Kalau lu ngerasa bahwa selalu ada peluang lu untuk mengubah keadaan tadi, lu jadi belajar kan. Lain kali ada kejadian yang sama, berubah kan. Lu bilang, sayang, emang mungkin kamu tiba-tiba pengennya burger. Tapi tanggung sayang, burger besok gimana? Iya kan? Kalau misalkan lu salah dia, semuanya salah dia, berantem itu akan berulang-ulang lagi terjadi. Karena lu nggak belajar dari momen itu. Nah jadi tanggung jawab tuh krusial menurut gue. Hampir di antara kita semua tuh selalu nyuruh atau nunjuk pihak lain sebagai alasan kenapa dia nggak sukses. Atau dia nggak jadi apa yang dia inginkan. Setuju. Itu tanggung jawab. Wow. Sekali lagi tepuk tangan tuh. Gila. Gua peluang tadi yang Kajut nangkep banget tuh peluang mengubah keadaan. Wow. Dan yang terakhir Itu kalau punya peluang mengubah keadaan, ya Ambil. duit. Jangan takut, tuh kan berani lagi, kembali ke berani lagi. Tolong di separate. Iya. Please. Kalau duit, ya, ngambil tanggung jawab yang ada duitnya. Ada juga sih yang kayak gitu-gitu. Iya. Tolong dipisahkan. Yang terakhir apa tadi? Yang ketiga? kerja keras. Kerja Kerja keras. keras. Nyambung sama disiplin nggak sih? Menurut lu nyambung sama disiplin? Atau different? Sebenarnya bisa nyambung sama disiplin dan tanggung jawab sebetulnya kerja keras. Kayaknya semuanya itu ini kayak apa ya? Kayak Venn segitiga. diagram, Iya. Venn diagram yang nyambung. Iya. Satu Karena circle lah ya. iya karena nggak tahu ya. Gue kan tadi bilang gue tuh pemarah. Gue tuh paling kesel emang orang yang mau tapi nggak mau kerjanya gitu. Tahu nggak? Banyak banget orang. 444. Ya, jadi dia mau sukses. Album dari Jay-Z, kenapa Anvi sebut? Aduh, Panji, sorry yang kalau orang yang ngikutin lu susah. Kalau gue beneran bukti, beneran ngikutin. Oh, maksudnya Panji. dari stand up? Bukan Kajo. Yang Nanti kita lanjut. Kasihan yang nonton Kasihan, dia ya. ngerti. Kita lanjutin dulu Tapi kerja keras poinnya ya. adalah Si gue mengikuti. tapi poin gue adalah buat gue kerja keras itu sesuatu yang gue ambil karena kerja keras itu gampang diukurnya. Lu capek, lu tahu lu kerja keras. Dan kerja keras itu milik kita, nggak ada yang bisa ambil itu. Kalau lu pekerja keras, nobody can take that away from you. Right? Ya. Lu masuk menuju ketidakpastian pun, lu masih bisa bawa kerja keras lu. Orang suka nanya. Kan gue belakangan ini sering diajak jadi pembicara di sejumlah perusahaan jadi speaker. Temanya biasanya resiliency, persistence. Biasanya kaitannya karena gue ke New York.
Terus gue selalu bilang, orang selalu nanya, apa yang Panji bawa ke New York dengan penuh ketidakpastian ini? Banyak kewirausahaan kan juga gitu lagi menuju ketidakpastian. Terus gue bilang, gue memang ke New York tuh nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu gimana caranya mendapatkan peluang untuk manggung, nggak tahu gimana caranya tembus comedy club dan segala macam. Ada banyak ketidakpastian, tapi yang gue bawa adalah etos kerja gue. Setuju. Gue adalah salah satu orang paling disiplin di stand up comedy di Indonesia. Kerja keras gue ini yang gue bawa ke sana. Amerika nggak jelas, nggak apa-apa deh. Yang penting gue tahu gue kerja keras, gue bersedia untuk disiplin. Dari rumah gue, Dari Queens. dari Flushing, Dari Queens, Flushing, dari from Flushing. Auburndale, Flushing, Yes. Queens. Jadi Ini Queens, ini Flushing, ini Auburndale, Flushing, Queens. Jadi jauh gitu. Gue kalau mau open mic setiap hari 1 jam setengah, 1 jam 45. Wow. 1 bis, 2 kereta, bahkan kadang 3 kereta. Oh. Gua ngelakuin itu karena gue tahu setelah gue ke New York, ternyata New York isinya orang malas juga. New York isinya orang moody juga. New York isinya orang. Jadi kalau misalkan gue bawa kerja keras ke sana, No one can take that away from you. Nobody can take that away from me. Iya. Dan gue akan unggul juga, Ya. dan berasa unggul juga. Setelah gue 3 tahun di Amerika Serikat, gue udah punya tour namanya 10,000 Hour, Ya. di mana gue tour 20 kota Amerika, Eropa gitu. Modal kerja keras doang aja itu. Ya. Jadi 3 hal itu adalah yang paling deket sama gue. Mungkin kalau gue denger lagi, mungkin ada lagi. Tapi yang langsung ketangkap dalam sekali sebut adalah disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. I saw that live, Kak. Abi pas ada video di New York, Panji benar-benar samperin dia. He told me he went to this many comedy clubs per week. Per week dia ke open mic ini kayak. Boleh kita ceritain nggak di pinggir jalan lu ngapain sama orang-orang? Nggak usah. Coba boleh, ceritain, Boleh nggak? ceritain, Panji ceritain. lagi Ceritain oke dong. aja. Ceritain, ceritain. Orang Panji, Iya. gak Panji. Dia deg-degan ada polisi waktu itu. Panji. Kenapa? Udah nggak apa-apa. Tar dulu. Dovi, tar dulu. Dovi, nanti. tenang. Panji jangan, Panji. Nanti off camera. Panji jangan ini. Oke. Untuk yang nonton, lu bisa tanya lihat DM. Oke. Oke, ini gue menanyakan sesuatu dari prom. Harus, ini kalau nggak dimarahin. Oke. Sama mereka berdua di ujung sana. Udah ditulis-tulis nggak dibikin ya? Iya. Nggak ditanya ya? Semua orang tahu, Panji has spoken many times kenapa dia prefer untuk di luar sistem. Ya. He says he's more effective there, he's more free there. He can explain by himself. Tapi bagi orang-orang lain yang mau bicara di luar sistem, apa tips yang lu bisa beri ke mereka? Apa? Ya pertama, kenapanya kan? Iya. Tadi kita udah bahas. Iya. Kenapanya itu sangat krusial. Kedua, gue mau jawab tapi mau ngasih tapi tidak gampang ya. Kalau lu kenapanya solid tapi caranya enggak, dia akan bawa bahaya untuk lu. Caranya, jadi gini. Kenapa gue kritis? Karena gue peduli Indonesia. Oke. Gue lakukan dengan cara ngerusak pagar DPR, ngebakar mobil yang lewat dan segala macam. Nggak, apapun yang lo ingin capai, walaupun datang dari alasan yang benar, nggak akan. Karena cara lu salah. Iya, cara lo salah. Dan menurut gue ya, kan teman-teman kan punya banyak, waktu itu BEM UI pernah bikin meme yang Pak Jokowi itu Ya. Tahu. Iya. Yang poster Tikus. tikus kalau nggak salah. Iya. Ya. Dan waktu itu viral dan banyak orang bilang, oh at least mereka nggak bakar-bakar dan nggak demo nutup jalan gitu. Iya, tapi pada saat yang bersamaan mudah sekali untuk kemudian pihak lawan matahin argumen yang substansial jadi dibelokin kepada yang nggak substansial karena lu kasih celah. Jadi kenapanya itu krusial, tapi caranya juga harus krusial, misalnya harus dipikirkan. Nah, joke-nya gua mungkin dianggap sama orang, si Panji kok dia nggak pakai istilah Konoha, dia nggak pakai istilah Wakanda. Lu langsung sebut dia nama kan, nyebut nama, Indonesia. segala macam, Indonesia betul. gitu. Sekilas kayak, kok ini orang kayak gegabah banget, tapi enggak. People forgot, I've been doing this for, I don't know, 15 years? 15 tahun gua stand up. Jadi joke yang kelihatan kayak keras itu udah di Craft. dengan baik gitu. Orang lupa, Panji tuh nggak sembarangan ngomong politik. Orang di skakmat, Iya. 30 episode ketemu politisi mulu. Dan ngomongnya lama lagi, panjang. Iya, berpanjang, dari panjang. mana gue tahu itu semua? Karena orang ngomong, si Panji sembarangan ngomong politik, lu yakin dibanding lu sama gue, siapa sih yang lebih sering ketemu politisi? Ya. Itu nggak sih maksud gue? Ya, Jadi, ya. jadi caranya walaupun kelihatan kayak brash gitu ya, kayak keras, tapi untuk gue dan beberapa teman-teman itu datang dengan argumen yang baik gitu. Jadi ya, buat gue sih untuk yang ada di luar sistem, kalau pengen, kenapanya harus oke, caranya juga harus oke. Cara untuk mendapatkan si cara itu gimana? Enggak, itu kayaknya butuh waktu aja. Karena cerita Iya. 15 tahun. Jam Nah, terbang, ini- jam terbang Panji. Harus Iya. dipoles Nah, terus-menerus. itu maksud gua. Apakah ini ada kaitannya dengan sesuatu yang kita expert dengan di bidang itu misalkan, atau
ya itu bisa dicari gitu. Mana preferensinya kita akan sesuatu gitu. Good point. Ada dua jawaban dari sisi stand up dan luar stand up ini ya, karena gue Iya. adalah stand up comedian. Dari sisi stand up, makanya kalau lu mau stand up jangan langsung ngomongin soal politik, jangan langsung ngomongin agama. Di stand up kan gue punya sekolah namanya Sekolah Pecahkan, belajar stand up 1 tahun. Selalu dikasih tahu ada 3 jenis ketawa. Ngajak penonton ngetawain diri kita sendiri, self deprecating. Ngajak penonton ngetawain yang lain, orang lain, tempat lain, dan ngajak penonton ngetawain diri mereka sendiri. Memulai karir lu adalah dengan membuat penonton ngetawain diri lu sendiri. Kalau lu nggak bisa bikin orang ketawa dari ngetawain diri lu sendiri, jangan dulu ngetawain menteri dan orang-orang lain gitu. Oke. Dan itu melatih untuk punya Self-awareness, iya, ego check. iya, karena lu tahu bahwa lu bersedia dijadiin objek tertawaan. Nggak fair dong. Masa orang lain boleh lu tertawain tapi lu nggak mau diri lu sendiri jadi objek tertawaan kan gitu. Jadi kalau dari sisi stand up comedy itu. Nah, gimana dengan cara untuk kritis dari luar sistem, dari luar stand up dan di luar stand up? Cara yang paling ideal adalah dengan menemukan bidang yang lu suka dan serius di situ. Gua ambil contoh. Augie Fantino cinta bola basket. Cinta basket. Ada banyak cara dong untuk dia mengkritik dan membuat perubahan yang ada di basket. Dia bisa aja nyela-nyela Dito Aryo Tejo. Bisa aja kalau dia mau. Atau mungkin Menteri Menpora pada zamannya bisa aja. Tapi dia memutuskan untuk menjadi manajer timnas putri. Jadi membawa prestasi ke manajer timnas putri. Satu itu, tapi dari situ juga dia tahu persis tidak adanya dukungan pemerintah terhadap timnas putri yang pada saat itu mendapatkan prestasi tertinggi mereka. Nah, semua orang punya bidangnya masing-masing. Lu nggak harus turun ke jalan mulu dan nggak harus angkat bambu runcing. Semua orang kan punya kecintaan masing-masing. Dalamin aja apa yang lu lakuin. Dalam perjuangan lu, entah itu lu suka scuba diving, entah lu suka skate, entah lu suka animasi, lu suka apapun itu, ketika lu mendalami apa yang lu cintai, mau nggak mau, kekritisan lu akan muncul dan kepedulian lu untuk mengubah keadaan muncul setidaknya dari bidang itu, bidang yang lu tahu. Jadi lu nggak keluar tuh. Iya. Kalau lu cinta fotografi atau gini deh lu cinta scuba diving, lalu lu cinta biota laut, kepedulian lu akan bergerak di bidang-bidang yang lu suka. Ketimbang lu nggak tahu lu cintanya apa, terus lu secara random nyerang kemana-mana. You have to stand up for something. Because if you don't stand up for something, you would fall for anything. Right? Right. Pegang satu hal yang lu suka, berjuang di situ, and then moga-moga ada perubahan terjadi setidaknya di bidang itu. Wow. Gila. Ini gokil nih. Ini gokil nih talk show Emang nih. ini kita Gokil. Ini Emang gila. lu nih. yang gokil. Lu yang gokil. Bukan dia Ini, intisari. lu. Lah kan Iya, dia lu yang nanya, gokil. gua cuma jawab. Tapi jawabannya yang gokil masalahnya. Gokil. Itu dia. Iya, mungkin. Nah, tapi oke. Gini, Panji ditanya puluhan ribu kali sama semua orang. Apakah Panji akan masuk sistem? Apakah Panji masuk sistem? I'm not gonna ask that question. Gue bakal ngambil perspektif yang lain dari pertanyaan itu. Karena itu sudah, jawabannya udah sering di... Sering. Jawabannya apa? Berarti jawabannya pernah. apa? Udah pernah. Udah pernah masuk sistem? Ya, waktu Anies. Waktu Anies pilkada. Baswedan nggak, Jo? Itu resmi loh, itu jabatan resmi loh. Gua tuh beneran sekarang politisi kalau- loh saat itu. Nah sekarang tiba-tiba Presiden Indonesia tahun 2000, tunggu, ini kan 29, 24, 29, 34. Let's say Presiden Indonesia tahun 34, 39. Demands you. Lu harus jadi menteri gua. Lu harus jadi menteri pemuda. Terus gue bilang, lu nonton stand up gue aja nggak pernah, gitu. Minta-minta lu. Gila kali situ. Nggak, gue mau nanya. Kecuali lu yang jadi capres masih mending. Gue tau lu bener nonton kan. Iya, benar. Tiba-tiba lu bilang, Panji, gue pengen lu jadi menteri gue. Benar. Gue bilang, mana ini? Oke, berarti jawaban- lu aja nggak jalan, ntar gue gituin. Gitu. Berarti Pasti jawaban jalan. lu itu kan? Pasti jalan. If the Pasti person really knows you and appreciates you, tiba-tiba karena apresiasi itu dia minta lo untuk sesuatu, you would respect his demand atau her demand. Enggak sih. Serius lo? Enggak. Dia merasa lu orang paling tepat di Gini, tahun 2039 Kajol. untuk jadi menteri ini gitu. Kajol. Sometimes you forget who you are. I'm a comedian. Ada banyak comedian. Terus dia bergaul dengan politisi, dia lupa. Dia mulai berpikir, apa gue politisi ya? Enggak, lu stand up comedian. Don't forget who you are. Lu stand up comedian, lu berteman dengan moguls dan entrepreneurs. You think you're a mogul? Terus pikir, wah kok bisa nih bisnis nih. Gue businessman. Dan di Indonesia, lu sering lihat orang-orang kayak gitu. People forget who they are. Digosok-gosokin, bisa lu kayak gini, bisa lu kayak gitu, ayo kita gini, ayo kita kayak gitu. Terus mulai berpikir, apa iya ya gue bisa kayak gitu ya? You need to remember who you are. I know who I Now am. let me remind you who you are. Wah, dibales. Siap, kalian Dibales. siap di rumah, Dibales. semua siap. Dibales. Lu tadi bilang lu udah bangun sekolah, oke? Ya.
Berarti lu udah ada kepedulian sosial grassroots, lu udah turun ke bawah, udah mau mendidik orang. Itu satu. Stand up komedi aja hitungannya sekolah. Tapi sekolah itu pendidikan. You're giving people chances. Ya, You let people grow. Oke. You let people grow. Kedua, lu punya Comika ID, markas Comika, lu menampung komika-komika yang ada di Indonesia. Lu udah pernah ke TV, lu punya yayasan kanker. Mungkin paket itu yang dilihat oleh si capres ini. Bukan karena lu komedi dan followers lo banyak. Terus? Maybe paket itu. Dia bilang, oh orang yang kebetulan terkenal dan punya banyak followers dan stand up sold out, ternyata juga peduli akan hal-hal seperti ini. I want this guy. Itu gimana? Boleh gue kasih kerbau? Enggak, I want this guy. Jawab dulu. Jangan suruh pulang dulu nih nonton. Ya. Bingung jawabnya. Nggak mau. Tetap nggak mau. Nah, makanya Kajo. Nggak mau. Kajo, I Gue know bisa bilang nggak mau kan? Kajo, I know he's gonna say this. Makanya gue mau taruh curveball di pertanyaan Oke, ini. curveball. Pertanyaan ini dia udah ditanya 50.000 kali. Oke. This is my curveball ke lu. Sekarang kita thought experiment. Thought experiment itu bahasa Indonesianya Susah. what's a thought experiment bahasa Indonesia? A thought experiment is Coba kita bintang, thought latihan experiment. berpikir. Kita coba eksperimentasi berpikir. Eksperimentasi dalam berpikir, oke? So let's just say Berpikir aja itu eksperimentasi dalam berpikir. Yeah, which is ini Wow, itu next level. Oke. The Yeah. thought experiment is let's just assume tiba-tiba ada balot kosong di Indonesia. Ini again, I know it's not reality. It's a thought experiment. Ada balot kosong di Indonesia. Tiba-tiba 58% rakyat Indonesia taruh nama Panji Pragiwaksono. Again, this is not reality. It's a Gubernur thought DKI experiment. atau presiden? Presiden. Presiden, Again, oke. ini thought experiment. Jangan bilang itu nggak mungkin. Thought experiment. Ya. The people put their mandate to you in this empty white ballot. Terima atau enggak? Ini bukan soal orang nyuruh atau enggak. Ini bukan soal orang Ini nyuruh. orang minta. Ini bukan orang minta. Ini tiba-tiba rakyat mau. yang mau in this Gimana? thought experiment. Jawaban lu apa? Enggak. Even if Berarti lu melawan rakyat. 58%. Lu melawan Ini- rakyat. ini Lu melawan rakyat rakyat kita. dong. Lu melawan Ini rakyat bukan buzzer ya. Ini rakyat murni. Ini rakyat murni. Iya. Ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Rakyat belum tentu benar. Oh, wow. Ini podcast macam apa ini? Rakyat belum tentu benar-benar Ini- podcast. ini yang benar-benar- benar-benar ini agak podcast. lain tuh ini nih, agak lain. Iya. Benar-benar podcast. Tidakkah kita sering ketemu momen-momen tidak jauh-jauh ini ketika rakyat memilih, Enggak. Ya. Oke. kemudian lagi. rakyat Oke, berpikir, iya lagi, ya. kayaknya gue salah deh. Bener? Right. Ya. Bener? Benar-benar. Berarti, Benar-benar. kalaupun 60 atau 58, 8%. Itu angka yang gue cuma mikirin sekarang. iya, Ya. atau 58, pengen gue maju, belum tentu mereka benar kan? Karena emang mereka tahu kompetensi gue, apa karena gue cuma populer, atau karena gue banyak dance, atau karena gue manis, atau karena kan nggak tahu. Tapi, and I don't mean this as a plug, tapi inilah kenapa mensra itu ada. Oke. Orang berpikir mensra Kenapa? itu didesain untuk nyenggol ini, nyenggol ini. Yang disenggol sama mensra itu rakyat Indonesia. Dari awal sampai akhir, materi stand up dalam mensra itu untuk bikin semua orang yang tahu dia adalah bagian dari negara demokrasi untuk lebih baik menjadi bagian dari demokrasi gitu. Gua ngerasa kondisi politik kita tuh sebenarnya tanggung jawab kita juga. Cuman kita sering banget, oh salah ini, salah DPR kacau. Lah DPR kan rata-rata rakyat, kan perwakilan rakyat. Rata-rata rakyatnya kayak gitu, ya lu dapat orang kayak gitu. Kalau lu nggak pengen dapat orang kayak gitu, ya rakyatnya dong Benahi dibenahi. diri sendiri, benahi diri Betul, kita gitu kan. betul. Gue jamin sejamin-jaminnya. Orang nggak ngerti politik masuk mensra ya, keluar ngerti. Gue jamin. Gue jamin. Belum tentu suka, Tapi ngerti. tapi ngerti. Mensra itu orang yang ngerti politik akan happy, Ya. ketawa-ketawa. Orang yang nggak ngerti politik juga akan happy. Walaupun harus gue akuin, orang yang ngerti politik ada kayak Inside joke kalau tau. ya, Ya, kayak ya, kalau inside nonton joke. film tuh, itu Iya, gitu. iya, Kalau kita nonton film Avenger kan iya. kita suka, momen ini gitu. Iya. Memang yang ngerti politik akan dapat referensi lebih lengkap. Tapi gue jamin orang yang nggak ngerti politik akan terhibur juga. Nah, kenapa gue bikin kayak gitu? Karena si 60% itu tadi, right? Apa namanya? Apakah alasan memilihnya benar? Apakah alasan memilih guanya itu benar? Kan itu jadi I pertanyaan. like that. I really like that. Gue kalau misalkan Betul. menang gue kalau gue nyalek, menang. Nggak usah ngomongin nggak usah ngomongin thought eksperimen jadi presiden. Iya. Bawa gue kemana menang gue jamin. Tapi buat apa sih? Ngapain? Bukan kayak itu yang pengen kita ubah. Lu maju dari Jakarta lu menang ya. Agak berat itu. Kalau lebih ke partainya nih, agak berat nih partainya.
Agak berat, iya. Mereka Agak lagi berat. nyari ketua umum baru soalnya. Iya, soalnya anak juga nggak ngangkat. Oke, Panji, kita harus bertanya ini siapa yang lu mau lu ngundang ke podcast ini selanjutnya. Tapi, guys, ini prompt ini tuh Nggak, ini Prom tadi dia ngetik karena denger jawaban Betul. Panji. Kamu tadi lihat. Ini Dia baru ngetik, diketik, ini ngetik, baru diketik. mendengar Panji dia bagus. mengetik. Ini bagus. Iya. Tapi akan gue tambah lagi prompt ini. Oh, siap. Kenapa lu nggak percaya sama tim lu sendiri? Percaya? Tapi gini, Panji, di dunia stand up comedy, a mark of a successful stand up comedian, in my opinion, selain lucu, of course, selain lucu adalah he inspires the next generation. Dan ada DNA-nya di dia mereka. Contoh paling gampang, Jon Stewart. Dia menginspirasi The Hasan Minhaj, The Ronnie Changs, semuanya lah, the John Rivers, semuanya. Kan Richard Pryor, terus udah gitu Eddie Murphy, Betul. dan segala macam ya. Right. Who would you say it's yang mempunyai DNA Panji Pragiwaksono dengan cara mereka sendiri-sendiri ya? Di dunia stand up comedy sekarang. Who would you say has the DNA? Abdur Arsyad. Oke, berarti kenapa? Kenapa? Gue menjuluki dia Panji Pragiwaksono dari timur. Oke, can you explain? Dan gue Abdur Arsyad dari Jawa. Dari Jawa. Can you explain why? Elaborate sedikit dan ya kita mungkin kita undang Abdur Arsyad abis ini. Abdur bisa kita undang ya guys Ya, ya. Abdur ya. Yeah. Please explain. Abdur Arsyad itu datang, gue rasa Abdur Arsyad itu timing dia naiknya pas. Dia datang dari Lamakera, di sebuah kampung kecil di timur Indonesia yang nggak punya apa-apa dan hanya punya paus untuk jadi bukan cuma makanan tapi juga jadi bahan bakar minyak pausnya itu. Kampungnya dia di situ. Dia punya orang tua guru sehingga dia turunannya memang cerdas. Suka ngajar juga. Dia dari lama juga udah kelihatan punya kepedulian politik. Dia bahkan sempat berseberangan dengan orang-orang lain di saat dia sendirian waktu itu milih Prabowo. Di saat yang lain pada milih Jokowi dan segala macamnya. Sekarang Prabowo presiden, dia malah memilih Prabowo, beda lagi cerita. Tapi dia udah kelihatan punya kepedulian itu. Karena dia datang dari tempat yang ngelihat Indonesia tuh nggak kayak yang dipasar-pasarkan di buku-buku pelajaran gitu. Indonesia yang kaya, Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang makmur. Kita kan sering dengar itu di buku pelajaran. Abdur tampaknya punya kepedulian karena dia datang dari daerah yang nggak ngerasain klaim itu. Tapi itu segitu pendidikannya, kuliahnya dan segala macamnya membentuk dia jadi lebih baik. Sekarang pertunjukan-pertunjukan itu datang dengan konsep-konsep yang menarik sekali. Pertunjukan kayak pahlawan perlu tanda jasa. Dia ngomongin dunia pendidikan. Argumennya tajam sekali, menentang argumen-argumen yang bahkan gue pernah bawa juga ke materi stand up comedy. Abis itu dia punya pertunjukan namanya Black Camping sebenarnya. Judulnya Black Campaign, cuman gak dapet izin karena dilakukan pas lagi rame-rame pilpres kan. Lagi campaign. Masa ada tour Black Campaign, jadi diganti jadi Black Camping. Tapi itu ngomongin politik dan juga sangat tajam. Terakhir, tidak seperti yang dilakukan sama orang-orang yang mencari audiens yang populer. Dia bikin pertunjukan tentang transportasi umum. Di mana coba lu ketemu sama stand up kemudian ngomongin transportasi umum. Abdur sekarang jadi salah satu suara kritis di Indonesia dan bedanya dengan gua, dia jauh lebih muda daripada gua dan bisa jauh lebih relatable. Gua rasa Abdur bisa memicu banyak lagi lahirnya komika-komika kritis. Kemarin dia juga waktu demo RKUHP, Dia naik ke atas bus. Dia juga hadir di situ, dia juga di feature di majalah Tempo. Mungkin sama Andovi ya? Iya betul Mereka tokoh Tempo 2024. Betul. Andovi juga loh. Lu lupa bahwa Andovi itu tokoh. Nggak mungkin gue lupa. Bangga nggak sama adenya? Dikit. Ya lanjut. Kalau sayang nggak. Nah, jawabannya singkatnya jawabannya adalah Abdur dan menariknya dia tuh rajin sekali bikin spesial. Hampir setiap tahun. Tahun ini doang dia break. Itu juga karena dia break sama podcast dia break karena tour sama podcast Titik Kumpul. Titik Kumpul lagi pada jalan. Tahun depan stand up comedy specialnya dia, tournya dia, judulnya Anak Lamakera. Wow, that's personal. That's personal. Ya, judulnya ada keren. Wah, itu serem. Itu keren. Itu keren sih. Anak Lamakera. It's gonna be amazing. Tahun depan dia akan jalan. I would vouch for Abdur Arsyad. Wow.
Ya udah kita harus undang berarti Abdur. Ya, aja ya Abdur ya. Abdur kita wajib undang. Mamatnya nggak usah diundang. Dia lagi bisnis senjata jadi jadi jangan diganggu, ribet, bingung dia. Tuh Kak Jo, kamu udah nonton Andovi. Andovi kan tiba-tiba sekarang lagi coba belok ke stand up comedy. Lagi coba stand up comedy kan. Kan tiba-tiba. Ini pertanyaan menarik sih. Iya, Andovi terinspirasi Panji nggak? Iya itu. Jujur sangat. Kenapa? Sangat. Ji, lu nyangka nggak lu bakal menginspirasi orang kayak Andovi suatu hari? Seorang Andovi loh. Sangat. Andovi De Lopez. Gue menginspirasi siapapun. Sangat. Saya inspirasi Indonesia. To be honest, sangat. Gue udah fans Panji dari lama. Makin terkristalisasi fansnya ini, if that makes sense, ketika dia move ke New York. Menurut gue itu tamparan bagi banyak orang yang mengejar mimpi. Dia gila dan berani tanpa dia sadar. Bagi banyak orang yang mengejar mimpi, untuk orang biasa mungkin itu bukan tamparan. Untuk orang kayak gue sama Kak Jo itu tamparan. Karena Panji berani mengejar mimpi, masa gue sama Kak Jo enggak. Itu tuh bener-bener kayak itu ditampar. Itu sih makanya. Gue ngelihat Andovi Iya, langsung gitu. stand up di New York kok. Iya dia ngeliat. Pecah I never release that video. I never release the video. Pecah dia. Dia nggak rilis video. Enggak. Karena Avi ngomongin Trump dan segala I just didn't wanna. Tapi gue ngelihat waktu dia ke New York, kan kami keliling-keliling, gue ajak di beberapa, kayaknya Greenwich Village Comedy Greenwich Club lu Village, naik. ya. Terus kayaknya lu naik juga di Producers Club. Producers Club gue naik juga ya. 2 kali apa 3 kali? 2 kali. 2 kali. doang. Terus dia bilang, terus kita ngobrol di subway dan segala Iya. macamnya. Dia bilang cita-citanya dia dalam waktu Mau 10 tahun atau 5 tahun apa 6 tahun 5 tahun, 6 tahun. mau bikin spesial. 5-6 tahun. Mas. Dari tahun lalu ya, dari 2024, berarti 2030 lah. Ya, jadi gua 2030. berpikir gua sih selalu pengen ada lebih banyak stand up comedy special ada di Indonesia, karena setiap special tuh sebuah cerita, kayak Anak Lama Kera, it's a story, right? Main Thread tuh cerita juga. Gue penasaran juga pengen tahu kalau Andovi bikin karya stand up comedy special, cerita apa yang dia bawa. Kalau Ade isinya- Jovial Da Lopez. Nah, itu dia. Kalau nggak ada Jovi sih, Ade Jovial. Ade Jovial Da Lopez. kalau nggak ada Jovinya sih kecewa sih gue. Gue pengen lihat Andovi, aku sayang sama kakakku, gue tuh pengen dengar itu. Tapi it's an honor kalau misalnya Andovi bilang dia terinspirasi sama gue, it's an honor. Tapi menurut Bang Wanji, kalau dia bikin spesial, it's gonna be good or Definitely, dia baru stand up sekali di New York langsung pecah kok. Dia udah punya modal public speakingnya, Kak Jo juga punya. Mereka berdua juga punya modal wawasannya, dan yang terpenting mereka punya alasan untuk bikin itu. Jadi sisanya sih diisi sama disiplin, Ya, disiplinnya itu kerja susah sih. keras, itu dilakuin aja. Itu jujur susah. Prediksi gua, Andovi ngerilis special 1 aja, kalau itu terjadi, pasti gatal bikin yang kedua. Hampir selalu seperti itu. Jadi kalau udah keluar, gue lega karena pasti akan ada special lagi. Tinggal sekarang yang kita tunggu abangnya. Nah itu baru gue mau nanya, baru gue mau bilang, Kajo, abangnya punya potensi nggak? Abangnya punya, cuman abangnya Kenapa abangnya? bucin dia. Lover boy. Terlalu lover boy. Terlalu mendengar suara-suara manis. Ini gue no comment, Kak Jo sorry gue no comment. kena Gue nggak terus bisa ini. ngelindungin lo kali ini. Oke, Ya udahlah. dari Kajo, dari Via ada tambahan? Seru sih. Lihat jam dulu. Oh shit. Oke. Terima kasih Menunggu- tepuk tangan untuk Panji Tepuk tangan. Pragiwaksono. Kita udah. Wah. Menunggu menstruasi. Dan ini mungkin info yang menarik lagi, tim nggak menarik juga sih. Dari Apa tuh? 278 juta rakyat Indonesia, dari 4 orang ini, ada 3 orang yang di WhatsApp sama Peter. Oh iya. Cuma Waktu kita bertiga- demo ya. Cuma kita bertiga dari 200 juta. Jadi guys, waktu demo yang tadi kita bahas, ini demo sama demo Yang ini beda. enggak, ini enggak. Sama, Peter 123, cuma kita doang. Satu, dua, tiga. Jadi Jadi- gue di baris krim tanya 6 jam, kamu kena panggil Panji Pragiwaksono dari mana? Gue di baris krim di grill tentang lu. Iya, jadi kita ada 3 orang yang di WhatsApp oleh Peter ketika demo itu, dan 3-3 lagi duduk. Sekarang Di sini. gini, Lagi gue duduk. kasih tahu. Lu bertanya-tanya kan, kok bisa cuma kita bertiga? Ya, cuma kita berdiri di WhatsApp nanya lagi anjing. Itu Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena ada 1 orang yang memang kenal kita bertiga. Iya. Ternyata Via. Ah, ini panjangnya Via Ternyata ternyata. Via pengen Tersangka nakut-nakutin kita. utamanya berarti gue. Oke, Pengen fine. nakut-nakutin kita. Lu Peter ya ngaku. Coba cek nomor handphonenya sama nggak? Apa yang waktu itu kita terima? Wow, Andovi.
You just started that. Oh, bener juga ya? Iya, bener. Nggak tahu kan? Apa? Iya. Nggak tahu kan? Lu pasti itu Via. Iya. Kenal Lia, kenal dia, kenal gua sekarang Iya. deh, bener. Dia orangnya Nggak tahu kan? Iya. Aslinya gue mau diam-diam aja. tapi Jangan-jangan ya udah. Via tuh Vieter. Vieter. Via. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Aduh. Jadi guys, untuk nutup ini gue cuma mau kalian mungkin komen di bawah ya, komentar di bawah. Apakah Panji orangnya berani atau enggak? Itu sih. Dan beli tiket Mensreya. Oh benar, itu mah udah wajib. Itu harus Itu wajib. wajib beli Mensreya. Tanggal 30 Agustus. Betul, Indonesia Arena. Indonesia Arena. Mensrea.id. Ada tiket live streaming. Wow. Wait. Tuh, Tuh. Buat orang Wait. DLL, orang luar kota. Bukan Kak Jo. Live stream, kan why is making it offline? Because a lot of jokes mungkin nggak pass the Tapi kan dia harus censorship. bayar untuk live streaming. Dia harus Betul, bayar. betul. What if they pirate? Bisa leak gitu. Ya gitu kalau kami punya sistem keamanannya, kalau ada yang mau ngebajak sih bakal kena sama kami. Tapi dibikin live streaming karena gue bener-bener yakin dan percaya harusnya tuh banyak orang nonton ini. Bukan cuma karena masalah ini lucu, tapi pasti ada manfaatnya. Makanya ada live streamingnya. Juga udah bisa dibeli dari sekarang di Mensrea.id dan ada kesempatan untuk mendapatkan diskon 100.000. Informasi juga ada di Mensrea.id. Langsung aja guys, terima kasih. Yoi, thank you semuanya.